Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu segitiga? Segitiga adalah bentuk bangun datar yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut, yaitu panjang sisi 1, panjang sisi 2, dan panjang sisi yang ketiga, dan memiliki 3 sudut, sudut ke-1, sudut kedua, dan juga sudut ketiga. Itulah segitiga. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Apa saja? Yang pertama, segitiga sama sisi. Yang kedua, segitiga sama kaki. Dan yang ketiga, segitiga sembarang. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama dan juga memiliki 3 buah simetri lipat dan juga memiliki 3 buah simetri putar. Sedangkan segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 buah sisi yang sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar. Oh iya, dan memiliki 1 buah simetri lipat dan juga simetri putar. Terakhir, segitiga sembarang. Segitiga ini panjang sisinya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Begitupun besaran sudutnya. Dan segitiga ini hanya mempunyai 1 simetri putar, tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya, jenis segitiga berdasarkan besaran sudut. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga yang salah satu besaran sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya, segitiga lancip. Kalau segitiga lancip adalah segitiga yang besaran sudutnya masing-masing adalah kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, segitiga tumpul. Segitiga ini adalah segitiga yang salah satu besaran sudutnya adalah sudut tumpul, yaitu antara 90 derajat dan 180 derajat. Next, ada gamesnya nih. Coba ikuti. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menghitung luas dan keliling dari segitiga. Sudah tahu apa luas dari segitiga? Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi atau setengah dikali A dikali T. Nah anak-anak, awal mula kenapa rumus segitiga adalah setengah alas kali tinggi itu berawal dari sebuah kotak, atau kita misalkan di sini ada sebuah bangun datar yaitu persegi panjang. Kita misalkan panjang sisinya adalah A, B, C, dan D. Kemudian kita misalkan lagi, kita tarik garis diagonalnya seperti ini. Sehingga kita bisa melihat adanya 2 potong segitiga. Coba perhatikan. A, B, C, dan C, D, A. Dua-duanya membentuk segitiga yang sama, yaitu segitiga siku-siku. Yang berarti luas dari segitiga merupakan bagian dari luas persegi panjang. Yang mana kita tahu luas persegi panjang yaitu terdiri dari panjang dan juga lebar. Nah, kita lihat sisi AB merupakan panjang,
sedangkan sisi BC merupakan lebar dari persegi panjang itu sendiri. Sehingga diketahui rumusnya adalah, masih ingat? Yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Misalnya kita ambil contoh segitiga siku-siku pada sisi ABC, yang mana kita tahu segitiga ini merupakan setengah bagian dari luas persegi panjang. Kita rincikan, berarti segitiga ABC sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar. Nah, dalam segitiga, panjang dan lebar tidak disebutkan lagi, namun panjang diganti menjadi alas dan lebar menjadi tinggi. Seperti itu. Lanjut, kita akan mengerjakan contoh soal. Misalkan segitiga ABC, sisi AB-nya adalah 14 cm, sedangkan sisi BC adalah 10 cm. Setelah diketahui, maka kita jawab. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Maka tadi sudah diketahui alasnya sama dengan 14 cm, sedangkan tingginya adalah 10 cm. Kemudian kita rincikan, 14 dikali 1 sama dengan 14. Kita kalikan dulu yang atasnya, 14 dikali 1, kemudian dikalikan dengan 10. Ketemu hasilnya berapa? 14 dikali 10 sama dengan 140 dibagi dengan 2 sama dengan 70 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan memisalkan contoh yang lain. Di atas merupakan segitiga sama sisi yang berasal dari sebuah kotak atau persegi, di mana sebelumnya kita belah dulu garis tengahnya. Kemudian kita tarik garis diagonalnya dari atas ke bawah. Maka jika kita perhatikan, kita mendapatkan dua buah segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi, dan yang kedua, segitiga siku-siku. Maka selanjutnya kita ketahui luas segitiga adalah setengah dikali alas dan juga dikali tinggi. Oke, kita contohkan dengan soal yang lain. Misalkan kita potong segitiga yang membentuk segitiga lancip, di mana kita ketahui alasnya adalah 6 cm, sedangkan tingginya adalah 10 cm. Setelah semuanya diketahui, maka mudah sekali kita tinggal masukkan rumusnya. Kita jawab, setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali 6 cm dikali 10 cm. Maka hasilnya adalah 6 dikali 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 30 cm persegi. Bagaimana sampai sini bisa dipahami? Kalau begitu kita akan lanjut masuk ke rumus keliling segitiga. Rumus keliling segitiga adalah sisi ke-1 ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga. Misalkan kita contohkan di sini ada sebuah segitiga sama sisi yang kita namai sisi ke-1-nya A, keduanya B, dan sisi ketiganya C. Dengan pertanyaan, segitiga sama sisi ABC mempunyai sisi AB yaitu 6 cm. Berapakah kelilingnya? Oke, perlu kalian ingat, segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua panjang sisinya sama. Sehingga jika hanya diketahui satu sisinya saja, maka sudah mewakili panjang sisi yang lain. Jadi mudah sekali, kita tinggal menambahkan semua sisinya sehingga ketemulah kelilingnya. Jadi
6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm sama dengan 18 cm. Oke, kita akan lanjut mengerjakan contoh soal yang lain. Sebuah segitiga siku-siku dengan sisi pertamanya adalah A, keduanya B, dan ketiganya C. Perlu kalian ingat, segitiga siku-siku ini memiliki panjang sisi yang tidak sama. Oke, karena semuanya sudah diketahui, ini mudah sekali. Kita langsung saja menjumlahkan semuanya. Kelilingnya sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi C. Jadi hasilnya adalah 19 cm. Oke, selanjutnya bagaimana jika ada soal seperti ini? Di sini ada segitiga sama sisi dengan diketahui sisi A, sisi B, dan sisi C. Kemudian diketahui setengah panjang sisi AB sama dengan 6 cm, sisi BC sama dengan 12 cm, dan sisi CA adalah 12 cm. Perlu kalian ingat, ini adalah segitiga sama sisi yang mana semua sisinya sama. Maka jika hanya diketahui setengah sisi AB 6, maka kita bisa menebak berapa sisi sisa dari AB, yaitu 12 saja dikurang 6 sama dengan 6 cm. Oke, berarti ketahuan panjang sisi AB totalnya adalah 12 cm. Ya, kita tinggal menjumlahkan seluruhnya jika semua sisinya sudah diketahui. Mudah bukan? Oke, untuk terakhir ini adalah latihan soal untuk kalian di rumah. Silahkan isi dan dikerjakan di kertas kalian. Selamat mencoba, semoga berhasil.